Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Iggy Gita, dan video ini dibuat dengan tujuan untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah etika pertemuan ketujuh. Dan tugas ini mengenai keterkaitan antara teori etika dan kasus pelecehan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, Batu, Malang. Oke, oke. Jadi kasus yang terjadi adalah tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang founders dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Jadi sekolah ini merupakan sekolah yang didirikan untuk em, menyelamatkan dalam tanda kutip anak-anak mereka yang yatim piatu maupun mereka yang kesulitan dalam segi financial. Namun tanpa disangka-sangka setelah bertahun-tahun sekolah ini berjalan tanpa dipungut biaya sama sekali. Ternyata anak-anak yang di dalamnya itu mengalami kekerasan secara seksual dan pelecehan oleh sang founders berinisial JE. Dan kasus ini sudah diproses dan akhirnya sekarang sang pelaku sudah masuk penjara. Baik, jika dilihat secara etika dan moral secara general, pastinya perilaku dari JE ini sangat tidak bermoral karena apa yang telah dia lakukan sangat bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. Terutama, melihat juga tentang etis, perbuatan J ini juga tidak bisa dikatakan etis karena tidak sepantasnya seorang petinggi sekolah yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan melakukan pelecehan dan kekerasan seksual kepada anak siswanya sendiri. Dilihat secara etos, mungkin etos kerja dari JE ini dilihat baik sekali oleh masyarakat pada awalnya. Karena J ini berhati dermawan dan, berjiwa mulia, dia mendirikan sebuah sekolah tanpa dipungut biaya sepeser pun bagi setiap anak yang masuk ke dalamnya, dan tujuannya itu sangat mulia untuk menyelamatkan anak-anak ini dan mencerdaskan kehidupan mereka. Namun siapa sangka, dari etos yang awalnya terlihat sangat baik, tapi ternyata ketika kasus ini terungkap, segala pandangan dari masyarakat pun berubah. Jika kita lihat dari segi immoral, jelas sekali bahwa apa yang J lakukan ini sangat immoral dan bertentangan dengan moralitas. Dari etiket, kita dapat melihat bahwa mungkin sebenarnya tidak ada kaitannya antara JE dan korban secara etiket atau kesopanan. Namun dari segi etiket kepada rekan-rekan yang lainnya, rekan-rekan founders dan petinggi dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini, J melakukan tindakan yang mencoreng nama baik dari founders maupun sekolah itu sendiri karena telah melecehkan siswinya sendiri. Lalu dari segi hukum jelas sekali JE telah melakukan sebuah pelanggaran bukan hanya satu pasal tapi juga di sini dapat dilihat bahwa beberapa pasal dikenakan sebagai alternatif ataupun pilihan dakwaan dari pasal 81 ayat 1 Jungto pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dan Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP dan lain-lain. Dan kemungkinan J telah diberikan pasal atau terkena pasal pasal berlapis. Dan dari dakwaan tersebut, J terancam minimal 3 tahun penjara ataupun maksimal 15 tahun penjara. Dari segi moral jelas bahwa hukum dan moral pada kasus ini berjalan seimbang. Karena JE melanggar banyak pasal secara hukum, serta dia juga melanggar dari segi norma ataupun moral yang sanksinya itu dibebankan pada hati nurani, serta pandangan masyarakat pada JE dan Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Lalu dari kebebasan, mungkin JE memiliki segala macam kebebasan untuk bertindak. Namun kebebasan tersebut juga sebenarnya harus dibatasi oleh faktor kesosialan. Karena sebagai warga negara Indonesia, JE tidak bisa bertindak sewenang-wenangnya kepada warga negara lainnya. Terutama ini adalah anak di bawah umur dan ini merupakan tindakan asusila, melakukan pelecehan kepada anak-anak di bawah umur juga. Oke, next dari segi tanggung jawab.
pada akhirnya setelah proses peradilan, J ini termasuk, melakukan tanggung jawab retrospektif, karena J harus mempertanggungjawabkan ke perbuatannya yang telah berlangsung melalui proses peradilan hukum di Indonesia. Jadi melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh J, maka J ini termasuk di tanggung jawab yang retrospektif. Lalu kita lihat juga dari waktu hati nurani menilai. Sama seperti tanggung jawab, ini juga secara retrospektif karena melihat ke masa lalu. Mungkin JE melihat ke masa lalu bahwa ia telah menyelamatkan tanda kutip anak-anak yang tidak mampu dan yatim piatu sehingga mereka tetap dapat bersekolah. Sehingga ia merasa bahwa dirinya bebas melakukan apapun karena ia telah berjasa kepada anak-anak tersebut di masa lalu. Namun sayangnya hal itu tidaklah benar dan itulah perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Dari sifat hati nurani kita bisa melihat bahwa J melihat segala sesuatunya itu secara personal dan dia tidak berpikir bahwa apa yang akan terjadi kepada anak-anak tersebut ataupun kepada sekolah tersebut. Dia hanya mengacu kepada dirinya sendiri dan kepuasan dari hasrat seksualnya. Apa yang dia mau secara personal. Dari dimensi hati nurani, kita melihat bahwa eh, ini termasuk ke dimensi rasio. Karena ia sama sekali tidak mengindahkan tentang baik buruknya ataupun moralitas ketika sedang melecehkan muridnya sendiri ataupun siswinya sendiri. Sebenarnya walaupun dimasukkan ke dalam dimensi rasio, tetap saja J ini salah karena berpikir bahwa dirinya sendiri dan apa ya, lebih ke bagaimana ia memuaskan nafsunya sendiri tanpa memikirkan moralitas di dalamnya. Jadi walaupun dibilang dimensi rasio sebenarnya apa yang J putuskan itu tetap tidak rasional untuk melakukan pelecehan dan juga kekerasan seksual kepada beberapa siswinya atau bahkan di atas 10 orang. Kalau kita melihat dari cara berpikir etis, secara deontologis jelas bahwa tidak bisa dibenarkan perlakuan J terhadap siswinya ini. Apalagi mengingat bahwa tujuan awalnya itu untuk menyejahterakan dan menyekolahkan anak-anak yang terhalang secara material tanpa biaya sama sekali. Jadi di sini tuh J udah melalaikan tanggung jawabnya dan malahan ia melecehkan banyak murid untuk kepuasan pribadinya. Dilihat juga secara teleologis, teleologis, ini pun tetap salah karena J menyadari bahwa tujuannya untuk memuaskan nafsu melalui pelecehan dan pemerkosaan kepada banyak siswanya dapat berakibat trauma mendalam kepada mereka. Dan ini juga dapat terkena sanksi hukum yang berat. Jadi benar-benar tidak bisa kita lihat di mana poin pembenarannya karena ini merupakan perilaku dan perbuatan yang salah tentunya. Dan JE saya yakin telah menyadari hal itu, namun tetap ia lakukan. Lalu kita lihat dari aspek yang terakhir adalah keutamaan. Aspek ini kita bisa lihat kalau sebenarnya masyarakat tuh udah bisa melihat tujuan dan niat awalnya tuh baik bagi seluruh warga Indonesia maupun terutama di Malang. Namun sangat disayangkan pada akhirnya diketahui bahwa JE melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan melawan norma dan hukum yang ada. Oke, jadi kesimpulannya dari kasus ini, pada awalnya sebenarnya niat JE adalah baik untuk mendirikan sekolah. Namun di tengah perjalanan, ketika semua orang berpikir bahwa JE adalah orang yang dermawan karena membiarkan banyak anak yang tidak mampu dan yatim piatu bersekolah dengan gratis. Di tengah perjalanan, orang melihat ketika kasus ini muncul, seperti di awal itu hanya sebuah kedok agar J bisa melancarkan aksinya sebagai predator seksual. Maka dari itu, secara etika, moral, hukum, semuanya tidak dapat membenarkan perilaku dari JE ini tersebut. Dan segala perilaku ini melanggar etika, melanggar moral, serta melanggar hukum yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.